Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi SKBPI CPNS berdasarkan FR terkait sumber hukum mukhtalaf. Ya, sumber hukum mukhtalaf itu ada beberapa, termasuk mursalah ya, maslahah mursalah, kemudian istihsan. Nah, seperti itu, ada beberapa ya poin-poin dari sumber hukum mukhtalaf. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk dan belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk tentang sumber hukum mukhtalaf. Nah, jadi sumber hukum mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh seluruh ulama. Nah, kemudian kita akan lihat sumber-sumber hukum mukhtalaf. Yang pertama sekali adalah istihsan. Nah, jadi menurut bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu lebih baik atau mencari kebaikan. Nah, ini secara bahasa. Kemudian menurut ulama usul fiqh, istihsan adalah berpaling pada sesuatu masalah dari suatu hukum yang sama menuju hukum lain. Karena ada alasan yang lebih kuat. Kemudian Iman Asy-Syarkashi dalam kitabnya Al-Mabsut menyimpulkan bahwa istihsan ialah menghindarkan kesulitan demi kemudahan. Sebab kemudahan merupakan unsur pokok atau prinsip dalam agama. Nah, jadi istihsan ini adalah sesuatu yang baik atau mencari suatu kebaikan ya. Jadi suatu hukum atau mencari hukum yang lain yang lebih kuat. Jadi gitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat tentang macam-macam istihsan. Nah, ini ada beberapa, ada 3 ya. Ada istihsan sunnah, kemudian istihsan ijma, kemudian istihsan darurat. Nah, jadi fungsinya di mana? Nah, kita akan lihat yang pertama ini adalah istihsan sunnah. Nah, apa yang menyebabkan? Kita akan lihat istihsan yang disebabkan oleh adanya ketetapan sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil qiyas pada kasus yang bersangkutan. Jadi ini sunnah ya. Kemudian istihsan ijma. Nah, istihsan ijma adalah istihsan yang meninggalkan penggunaan dalil qiyas karena adanya ijma ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntunan qiyas. Nah, yang ketiga ada istihsan darurat. Nah, istihsan darurat ini disebabkan oleh adanya keadaan darurat dalam suatu masalah yang mendorong seorang mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas. Nah, jadi ada 3 nih teman-teman yang menjadi macam-macam dari istihsan, sunnah, ijma, dan darurat. Ini ada sebab musabab yang berbeda. Oke, kemudian kita akan lihat yang kedua. Ini termasuk dalam sumber hukum mukhtalaf ya. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Nah, jadi mashalihul mursalah terdiri dari 2 kalimat, yaitu maslahat. Nah, ada 2 kalimat, yaitu maslahat dan mursalat. Nah, maslahat sendiri ini secara etimologi ya, bisa didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan mengambil mafsadat atau madarat. Dari sini dapat kita pahami bahwa maslahat memiliki dua arti ya, yaitu adanya manfaat dan menjauhkan madarat atau mudarat ya. Kemudian adapun mursalah ini dapat dipahami sebagai suatu yang mutlak, yaitu maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nas. Nah, jadi nggak ada nasnya atau tidak ada perintah maupun larangan. Nah, jadi dengan tidak adanya qarinah tersebut, jadi nggak ada tersebut, maka maslahat bisa menjadi acuan dalam menentukan
suatu hukum. Jadi maslahah mursalah ini juga merupakan salah satu sumber hukum. Nah, ini sesuai dengan sumber hukum mukhtalaf. Kemudian yang ketiga ini ada urf. Ya, jadi kalau kita lihat ini secara bahasa berarti mengetahui. Nah, ini urf menurut bahasa itu mengetahui. Nah, kemudian kalau urf itu secara istilah ya dapat kita artikan apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekkannya baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan. Sedangkan menurut para ahli usul fiqh adalah suatu yang telah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi. Nah, ini adalah sumber hukum urf. Urf. Gimana ya bacanya? Saya pun lidahnya agak gini ya. Kurang pasti ya. Mohon dimaklumi. Oke. Kemudian kita akan lihat yang keempat. Itu ada syar'un man qablana. Nah, syar'un man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada umat-umat sebelum kita yang diturunkan melalui para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi hukum ini adalah hukum yang ada itu sebelum sebelum umat-umat ini ya, ini umat-umat para nabi dan rasul terdahulu, yaitu disampaikan untuk pada umatnya gitu. Jadi ada banyak sumber-sumber hukum. Jadi sumber hukum ini dinamakan dengan syar'un man qablana. Jadi disyariatkan Tuhan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, jadi umat sebelum kita berarti umat-umat Nabi selain Nabi Muhammad. Gitu teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir kita akan lihat istisab. Nah, istisab ini berarti meminta ikut serta. Nah, meminta ikut serta ya secara kontinu. Terus-menerus ya. Adapun menurut pengertian istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ulama, itu istisab itu berarti menganggap status suatu hukum ya. Hukumnya tetap seperti keadaan semula tanpa perubahan sebelum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya atau membatalkannya. Nah, jadi ini kalau ulama ya, ulama besar ya, ulama-ulama. Jadi ini menganggap status sesuatu ya. Jadi hukumnya tetap seperti keadaan semula. Jadi hukumnya itu nggak bisa diubah kecuali terbukti ada sesuatu yang dapat mengubahnya. Ini namanya istisab. Nah, jadi senada dengan pengertian tadi, jadi istisab ini berarti menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Contoh, seseorang yang sebelumnya diketahui masih hidup tetap dianggap hidup selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal. Jadi seperti itu teman-teman, inilah istisab. Jadi boleh kita mengatakan sesuatu ya atau berkaitan dengan hukum, namun itu tidak akan bisa mengubahnya sebelum adanya bukti. Nah ya, bukti dan itu bukti yang mengubahnya atau bisa membatalkannya gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya silahkan diambil manfaatnya, alhamdulillah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti channel ini, alhamdulillah semoga barokah. Dan insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKB PAI CPNS. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.